Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Feradila, NPM 19510200465 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini, di video ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Oza. Berikut videonya. Jelaskan pengertian dan dasar hukum tentang pasar modal syariah yang Anda ketahui. Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam. Di pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber pada Al-Quran, sebagaimana sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya. Peraturan Bapemda, Lembaga Keuangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, dan lain-lain. Bapemda, Lembaga Keuangan selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Peraturan Nomor 2 K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Penerapan Nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Peraturan Nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal yang ada di Indonesia. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus, seperti produk dan metode studi pasar modal syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip syariah. Prinsip Islam di pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal secara syariah. Di pasar modal, pada dasarnya, kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, namun sepanjang tidak melanggar prinsip syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal syariah terdiri atas pelanggaran riba, qoror, maisir atau judi, dan kehalalan barang. Yang pertama, riba. Riba suatu efek tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua, qoror. Qoror suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Selanjutnya yang ketiga, maisir. Maisir suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan atau manipulasi. Yang terakhir ada kehalalan barang. Kehalalan barang dan jasa wajib menjadi objek transaksi wajib halal, dan menjadi keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya. Haram li zatihi, bukan karena zatnya, atau haram ghairi, dan karena keberadaannya. Selanjutnya nomor 3, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan beberapa indikator yang salah satunya adalah semakin bertambahnya para pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah. Selain saham-saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau
atau ISSI dan Jakarta Islamic Index atau JII. Indonesia kembali memperoleh penghargaan sebagai Best Islamic Capital Market pada tahun 2020 dari Global Islamic Finance Award atau GIFA. Indonesia menjadi pasar modal syariah yang pertama yang memiliki produk investasi lengkap yang terhubung dengan filantropi Islam seperti zakat saham, wakaf saham, dan wakaf tunai yang dikaitkan dengan suku. Dalam perjalanan perkembangan pasar modal syariah Indonesia, terdapat fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Fatwa-fatwa tersebut antara lain Fatwa nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli saham, Fatwa nomor 20 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, Fatwa nomor 32 tentang tahun 2000 tentang obligasi syariah, Fatwa nomor 33 tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah, nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip pasar modal syariah di bidang pasar modal, dan yang terakhir Fatwa nomor 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah dan nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Dengan diterbitkannya fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pasar modal telah memberikan dorongan untuk mengembangkan alternatif sumber pembiayaan yang sekaligus menambah alternatif instrumen investasi halal. Dalam ekonomi syariah, investasi itu sendiri sangat dianjurkan dalam kegiatan bermuamalah guna untuk menjaga harta yang kita miliki menjadi produktif dan memberi manfaat pertumbuhan perekonomian umat Islam. Ketika kita sudah berinvestasi, tidak perlu cemas akan masa tua, kecelakaan, sakit, dan kehilangan pekerjaan karena kita sudah mempunyai simpanan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah memiliki prinsip halal, yaitu terhindar dari bisnis yang haram atau subhat, serta memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, serta manfaat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yang terakhir nomor 4. Jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah dan pengertian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Pada hakikatnya konsep saham syariah yang telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan hak bagi hasil usaha. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dana tambahan. Sementara itu, penyeleksian saham syariah atau proses screening bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, perjudian atau maisir, dan ketidakpastian atau gharar. Namun terjadi perbedaan pendapat menyikapi proses screening terhadap emiten. Di antaranya diungkapkan oleh Al-Habsyi, mengatakan bahwa saham harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau terlepas dari spekulasi adalah suatu keharusan. Akan tetapi menurutnya, pada situasi sekarang ini tidak memungkinkan sepenuhnya dilarang dan terbatas dari spekulasi dalam proses screening. Penyeleksian saham syariah. Kriteria penyeleksian saham atau screening saham syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, dan perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto terbesar, tingkat return yang disyaratkan investor. Proses penilaian saham akan meliputi estimasi aliran kas saham di masa depan. Sekian jawaban dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.